Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kali ini saya akan membuat video ya mengenai materi kita, yaitu mengenai peningkatan kinerja. Banyak masalah baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perlu dilakukannya peningkatan. Yang pertama yaitu tingkat kinerja proses cenderung menurun, maka diperlukan perawatan untuk mengembalikannya pada kondisi standar. Jadi kenapa perlu adanya peningkatan kinerja? Karena mungkin saja pada saat itu kinerja perusahaan, yaitu kinerja karyawannya menurun. Tidak mungkin naik terus, tidak mungkin pada kondisi standar terus. Ya, ada kalanya menurun, maka perlu diadakannya peningkatan kinerja. Yang kedua, perusahaan akan kalah bersaing jika tidak melakukan peningkatan kinerja. Jadi perusahaan yang kinerjanya menurun akan kalah bersaing dengan perusahaan yang mungkin kinerjanya meningkat, ya. Yang ketiga, tuntutan pelanggan semakin banyak, sementara perusahaan berkepentingan memanjakan konsumennya antara lain dengan memberikan pelayanan melebihi harapan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan terobosan, ya. Apa sih yang dibutuhkan pelanggan? Apa sih yang dituntut oleh pelanggan? Ya. Nah, kita harus memberikan pelayanan. Bagaimana kalau kita memberikan pelayanan sedangkan kinerjanya menurun? Ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan dengan cara meningkatkan kinerja pegawainya, kinerja perusahaannya. Ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara melakukan terobosan. Peningkatan kinerja yang berkesinambungan biasanya dilakukan oleh perusahaan. Sementara peningkatan melalui terobosan itu kadang-kadang dilakukan, ya. Jadi, peningkatan kinerja itu bisa dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, atau 1 bulan sekali, ya. Sementara terobosan itu jarang dilakukan, hanya apabila diperlukan saja. Di sini ada model peningkatan kinerja, namanya model Deming. Model Deming ini adalah salah satu framework yang terkenal. Nah, untuk menggambarkan pendekatan umum untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, ya. Ada 4 tahapan dalam model Deming ini, ada plan, do, check, dan act. Plan. Nah, dalam tahap plan ini ya, permasalahan dianalisis. Kemudian kegiatan untuk melakukan perbaikan direncanakan. Nah, tahap ini sama dengan improvement planning. Jadi apa saja sih masalah-masalah yang terjadi? Dianalisis, ya, dianalisis masalah-masalah tersebut. Lalu direncanakan, di planning, perbaikan apa saja untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kedua, model yang kedua yaitu tahapan yang kedua yaitu do. Pada tahap ini, kegiatan yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Apa saja yang direncanakan tadi untuk memperbaiki masalah-masalah tadi? Direncanakan pada tahap ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk bereksperimen dengan solusinya. Yang ketiga yaitu cek. Cek, pada tahap ini ukuran disusun untuk mengevaluasi apakah kegiatan memiliki pengaruh terhadap masalah. Tahap ini sama dengan performance evaluation. Ya, mengevaluasi apakah tadi yang sudah dilakukan, ya, yang sudah dilaksanakan, ya, memiliki pengaruh. Masalah tadi terselesaikan enggak atau tidak terselesaikan sama sekali. Nah, itu cek. Yang keempat yaitu act. Nah, pada tahap akhir ini, proses bisnis dimodifikasi berdasarkan kegiatan yang dikonfirmasi memberikan hasil. Jadi, pada tahap X ini, proses bisnisnya dimodifikasi, diubah berdasarkan kegiatan tadi yang memberikan hasil, ya, yang memberikan efek. Efeknya yaitu apa? Masalah tadi diselesaikan. Jadi diletak proses bisnis yang mana yang mendapatkan masalah, terjadi masalah. Itu yang dimodifikasi. Nah, setelah melakukan 4 tahap ini, ada 2 kondisi yang diperoleh. Yang pertama, proses yang telah ditingkatkan
atau memulai lagi siklus dari tahap pertama. Itu 4 tahapan model Deming. Selanjutnya, klasifikasi proses bisnis menurut TOPP, the Teacher Orientation and Preparation Program. Klasifikasi yang pertama yaitu proses utama atau primary processes, yaitu proses-proses yang menghasilkan nilai, mulai dari penerimaan material, dari supplier sampai dengan aktivitas ke pelanggan. Jadi mulai dari kita menerima bahan baku dari supplier, terus produksi barang, sampai dengan distribusi barang tersebut atau jasa tersebut ke pelanggan. Itu namanya proses utama atau primary processes. Yang kedua, proses pendukung, yaitu support processes. Proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama. Jadi proses pendukung tidak menghasilkan nilai seperti proses utama, tetapi dia diperlukan untuk mendukung proses utama. Contohnya misalkan aktivitas finansial. Bagaimana bisa kita menerima material dari supplier? Kalau nggak ada finansialnya, nggak ada uangnya. Bagaimana kita produksi kalau nggak ada uangnya? Bagaimana kita distribusi ke pelanggan kalau nggak ada uangnya? Ya, jadi mendukung. Manajemen personalia. Personalia berarti berhubungan dengan pegawai. Siapa yang melakukan proses pembelian material dari suppliernya? Kalau bukan pegawainya. Siapa yang melakukan produksi? Pegawainya. Siapa yang melakukan distribusi ke pelanggan? Pegawainya. Itu personalia yang mengaturnya. Itu namanya proses mendukung, mensupport, mendukung proses utama. Yang ketiga, proses pengembangan atau development processes, yaitu proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan proses pendukung. Jadi meningkatkan kinerja proses utama dan proses pendukung. Misalnya pengembangan produk. Jadi produk yang sudah ada itu dikembangkan, ya. Selanjutnya prinsip manajemen organisasi menurut Gulick ada 7. Ada planning, organizing, ada staffing, ada directing, coordinating, ada reporting, dan budgeting. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Jadi, merencanakan, mengestimasi, memperkirakan material atau bahan-bahan yang dibutuhkan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan, ya. Itu dalam tahap planning. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. Jadi struktur administrasi mulai dari pimpinan sampai dengan staff. Nah, itu organizing namanya, diorganisasikan. Yang ketiga, staff atau pengadaan tenaga kerja. Nah, ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan pegawai, ya, pengangkatan, maksudnya pengangkatan jabatan, ya, menaikkan jabatan, terus promosi, mempromosikan seseorang, ya, pada suatu jabatan tertentu, disiplin, ya, disiplin waktu, pensiun dan lain sebagainya, ya. Hal ini sangat penting, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu directing, pemberian arahan. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. Jadi pemberian arahan dari para manajer ke bawahannya, itu namanya directing. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian. Nah, kerjasama, koordinasi, kerjasama antar sesama tim, ya, baik itu sesama satu unit, ya, maupun berbeda unit atau berbeda bagian, yang pasti itu diantara karyawan dalam satu perusahaan. Yang keenam yaitu reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Nah,
Ini mungkin merupakan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik ini. Nah, pelaporan digunakan untuk melaporkan kegiatan baik itu selama 1 minggu ataupun selama 1 bulan. Digunakan untuk sebagai umpan balik. Agar apa? Nanti di bulan berikutnya atau di minggu berikutnya terjadi perbaikan terhadap kekurangan atau kesalahan yang terjadi di minggu sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu budgeting atau penganggaran. Nah, menyangkut seluruh administrasi keuangan. Nah, di sini disebutkan bahwa keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi. Nah, fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya organisasi manapun. Jadi kalau nggak ada anggaran, nggak ada uang, organisasi sekecil apapun tidak akan berjalan. Nah, itu tadi ya 7 prinsip manajemen organisasi menurut Gulick. Selanjutnya ada 14 ya prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki secara objektif, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, penempatan karyawan sebaiknya menggunakan prinsip right man in the right place. Jadi, penempatan karyawan itu sesuai dengan keahliannya secara objektif ya, bukan secara subjektif, tapi secara objektif ya. Agar apa? Agar tugas dapat berjalan dengan efektif. Nah, menggunakan prinsip tadi, right man in the right place. Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Tiap karyawan memiliki wewenang tertentu sesuai dengan jabatannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Diimbangi dengan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya? Disesuaikan dengan haknya atau wewenangnya sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga, disiplin. Nah, tiap karyawan harus memiliki disiplin diri dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Sudah pasti ya, disiplin itu banyak macamnya. Ada disiplin waktu, disiplin dalam melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. Yang keempat, kesatuan perintah, unity of command. Perintah yang diterima harus memiliki tujuan yang sama meski berasal dari orang berbeda, agar tidak terjadi kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, perintah yang diterima oleh karyawan itu harus sama tujuannya. Ya, baik itu perintah itu berasal dari direktur maupun dari pimpinan. Ya, ataupun kepala bagian, tujuannya harus sama. Ya, agar tidak terjadi kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Nah, karyawan memerlukan pengarahan yang tepat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran. Nah, siapa yang melakukan pengarahan? Ya, yang pasti adalah pimpinan, ya. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Nah, karyawan harus menyadari bahwa keberhasilan organisasi atau perusahaan akan berpengaruh pula terhadap dirinya, sehingga mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Jadi kalau di dalam jam kerja, ya, lebih baik mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, kecuali kalau ada hal-hal yang urgent atau yang penting, ya, yang harus kita lakukan sebaliknya, mengutamakan kepentingan sendiri, ya. Untuk apa kita harus mengutamakan kepentingan organisasi? Karena akan berpengaruh juga terhadap diri kita. Ya, kalau perusahaan maju, otomatis kita juga akan maju. Mungkin saja terjadi kenaikan gaji dan lain sebagainya, ya. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Kompensasi yang sesuai akan memberikan kedisiplinan dan semangat bekerja yang tinggi bagi masing-masing karyawan. Jadi, upah yang didapatkan atau gaji yang didapatkan itu harus sesuai dengan kinerjanya. Agar apa tadi? Memberikan kedisiplinan dan semangat bekerja yang tinggi. Jadi kalau kompensasinya nggak sesuai, biasanya semangat kerja itu akan menurun dengan sendirinya.
Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Nah, tanggung jawab akhir dari suatu organisasi atau perusahaan berada pada tingkatan manajer puncak atau top manager yang memiliki wewenang tertinggi. Jadi, apapun yang terjadi dalam perusahaan, baik itu baik maupun buruk, ya, itu tanggung jawabnya adalah pimpinan paling atas atau manajer puncak. Yang kesembilan adalah hierarki. Adanya pembagian kerja akan menimbulkan hierarki dalam suatu susunan organisasi atau perusahaan. Dalam hierarki itu ada dalam suatu organisasi, ya. Pimpinan atas berada di atas. Terus mungkin ada wakil direkturnya atau wakil pimpinannya, ada kepala bagian sampai ke bawah ada staf. Digambarkan dalam suatu organisasi itu yang namanya hierarki. Yang ke-10, ketertiban atau order. Ketertiban dalam pekerjaan sangat penting untuk menghindari kekacauan yang dapat menghambat pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi. Ketertiban dalam pekerjaan, maksudnya begini, pekerjaan yang sudah dilimpahkan kepada seorang karyawan itu harus dikerjakan dengan baik dan tepat waktu, agar tadi menghindari kekacauan. Ya. Terus jangan mengambil pekerjaan orang lain, kerjakanlah pekerjaanmu sendiri. Dan boleh membantu pekerjaan orang lain tapi tidak mengambil pekerjaan orang lain. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Terkait dengan moral karyawan yang harus dimiliki oleh semua lapisan organisasi atau perusahaan. Adil dan jujur. Adil itu tidak sama, ya. Gaji staf dengan gaji kepala bagian itu pasti beda. Ya, adil itu tapi tidak sama. Jujur dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Terus yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Kestabilan kondisi perlu dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Yang ke-13, prakarsa atau inisiatif. Nah, prakarsa itu timbul ketika seseorang berusaha menyelesaikan hal-hal yang semestinya dilakukan agar memberikan hasil yang maksimal. Jadi biasanya timbul itu ketika seseorang yang menyelesaikan pekerjaannya tetapi dia terbentur dengan sesuatu hal. Maka dia biasanya timbul sendiri inisiatifnya untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat korps atau esprit de corps. Rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat yang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi rasa senasib sepenanggungan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yang pasti adalah agar perusahaan itu berhasil atau perusahaan itu maju. Nah, demikianlah video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.